Di situ dilihat bahwa di Kota Makassar ini sudah ada pengalihan teman-teman dari tadinya pemakai putol beralih ke pemakai sabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys, teman-teman santero Kota Makassar dan mungkin segalaksi di Jakarta Raya ini. Begitu ya Pak Waya? Yo Ibu, Assalamualaikum juga teman-teman semua. Nah, hari ini kita kedatangan Bro Awal. Beliau bahasnya kemarin saya sempat di ini sama narasumber sebelumnya. Bahasa beliau terlalu ada jarak di antara kita gitu. Saya panggil Om Awal kah atau Bro kah atau apa Bro? Karena kita berada di persaudaraan kita bawa aja Bro, oke. Bro. Nah, kasih Bro Fahri. Oke. Teman-teman, hari ini kita mau membahas tentang Bro Awal ini sebenarnya waktu itu sekitar 2 tahun lah menjabat sebagai program manager di ada salah satu dukungan dari donor internasional namanya Mainland untuk fokus terhadap program penjangkauan pengguna sabu di Kota Makassar. Ini saya bukan agak bingung juga sebenarnya, karena dari awal saya ikut terlibat dalam pengembangan proposalnya. Kemudian saya sempat 2018 itu saya sempat menjabat juga sebagai program manager waktu itu berawal jadi data entry membantu saya. Nanti 2019 saya melepas ke sepenuhnya wewenang itu ke berawal. Tapi kan yang terakhir ini berawal yang menjalankan. Saya butuh mungkin penjelasan terkait proyek ini gitu atau program ini, sehingga juga bisa memberikan edukasi ke teman-teman khususnya di Kota Makassar yang paling tidak menyasar pada pengguna ATS. Karena pengguna ATS di Kota Makassar banyak sekali. Nah, dari awal yang perlu kita diskusikan mungkin berawal, apa sih tujuannya melakukan program penjangkauan dalam konteks frame Amardasan terhadap pengguna sabu? Nah, sementara dulu kita selalu mengenal bahwa Amardasan itu khusus identik dengan pengguna narkotika yang menggunakan dengan suntik atau heroin. Kenapa mesti kita capek-capek gitu ya, menjangkau, mengedukasi, merujuk ke kesehatan para pengguna sabu ini di Kota Makassar yang notabene kemarin sudah dibahas, ada kontra bahwa ya mereka menghabiskan anggaran karena masih banyak yang perlu diperhatikan orang lain gitu. Tapi kemarin saya terbantahkan, saya sangat senang mendengar dari statement Pak Sandi bahwa jangankan 286 atau 246 penasut ya, kasus di Kota Makassar, satu aja itu nyawa gitu. Nah, mohon penjelasannya berawal terkait proyek ini, mungkin sejarahnya bagaimana sehingga proyek ini ada dan tujuannya untuk apa gitu. Monggo, boleh sebelum ini supaya ini saya hari Sabtu Oh, silakan. Nggak masalah. Lebih santai, Berarti aja Bro. Oke. Jadi saya tertarik dengan dukungan Mainline ini berangkat dari survei biologis yang dilakukan itu pada tahun 2017. Nah, di situ dilihat bahwa di Kota Makassar ini sudah ada pengalihan teman-teman dari tadinya pemakai putol beralih ke pemakai sabu. Itu juga dilihat dari hasil biologisnya. Ternyata dari hasil biologis memperlihatkan ada prevalensi HIV dan hepatitis C di pengguna ATS sabu. Nah, setelah itu berjalan terus-menerus, kebetulan PPH Atma Jaya menindaklanjuti dengan dukungan Mainline ya. Nah,
itu sudah berjalan terus, lalu diadakan FGD. Nah, tahun depannya. Istilahnya ada yang tertariknya itu ada sisi kualitatifnya, ada juga kuantitatifnya nih. Menarik. Sebelum itu saya mau ini dulu, sebelum jauh, saya mau ini. Nanti teman-teman agak bingung nanti nontonnya. Kok kemarin di episode pertama pakai masker gitu, protokolnya sangat sangat ketat, sampai kita diskusi pakai masker, sampai tim editing saya agak sulit, agak kerja keras untuk mengedit audionya supaya lebih terang dan lebih jelas terdengar. Jadi teman-teman sebelum masuk ke sini kita sudah cek suhu tubuh, kemudian kita sudah dilengkapi dengan hand sanitizer segala macam, kemudian kita sudah di antara seluruh teman-teman ya, tim ini terakhir kita ke Bandung ya. Kita sudah memiliki hasil tes yang negatif gitu. Jadi ini sudah melalui situasi kondisi yang aman dan nyaman lah bagi kita terkait masalah pandemi COVID. Ini 1 meter kan? Ya, saya pikir saya rasa begitu. Iya. Oke, lanjutkan penjelasannya. Nah, terus setelah itu dilakukan FGD dengan stakeholder. Nah, ternyata di situ ya ada serasa hormon endorfin yang keluar gitu. Hormon endorfin. Iya, di situ ada yang keluar ternyata dari FGD, dinas sosial, dinas kesehatan, ya beberapa stakeholder. Ternyata ada beberapa poin keinginan teman-teman pengguna sabu untuk terkait dampingan program ke dia. Nah, dari situlah timbul istilahnya dalam di otak itu namanya neurotransmitter itu saya kan. Gila, bahasanya tinggi, Tiba-tiba bergejolak, sehingga sebagai basic ini. Sebagai basic public health, di spesifiknya di kalau saya di epidemiologi. Oke. Jadi kebetulan juga tesis saya kemarin kan ada koinfeksi tentang hepatitis C, jadi saya tertarik untuk bergelut di dunia ini. Walaupun sebenarnya di dunia untuk hamster saya ini dulunya saya sejak tahun 2006 memang, tapi mengingat ada program ini dengan penggunaan sabu, namun punya lagi yang paling bagusnya itu program ini cuma di 2 kota. Nah, di mana ya? Jakarta dan Makassar. Kenapa? Donor kelas donor internasional Mainland ini hanya memilih 2 kota, Jakarta dan Makassar. Emang di kota lain tidak ada pengguna ATS atau pengguna sabu? Saya rasa menurut analisa saya, hampir seluruh Indonesia itu sudah ada pengguna sabunya. Ya, betul. Nah, kemarin itu dilihat potretnya begitu, dilihat angka tren pengguna sabunya juga, terus jenis pemakaian apa. Nah, tiba-tiba Karisma dan TLPKM terpilih sebagai untuk menjalankan proyek ini. Ya, tapi saya ingat yang dulu menjalankan adalah Karisma. Kemudian ketika Medan mau memperluas intervensi ke kota lain, Makassar terpilih dengan pertimbangan tertentu. Akhirnya kita melalui seleksi lah waktu itu ya. Dan alhamdulillah akhirnya dapat untuk menjalankan, membantu teman-teman pengguna ATS di lapangan supaya bisa kita mendekatkan pelayanan kesehatan. Oke, silakan lanjutkan. Nah, terus yang saya tertariknya lagi dengan program ini adalah dia tidak ada target ya. Yang kedua adalah bagaimana merubah perilaku teman-teman agar mereka mau kelayanan begitu. Kelayanan kesehatan. Nah, yang ketiga kita ada strategi-strategi di lapangan. Tidak mungkin saya jelaskannya. Ya, jadi itu. Nah, yang paling mencolok adalah setelah saya melakukan
ini selama 2 tahun. Dari tadi ini tuh estimasi pengguna sabu di Makassar itu ada 777 orang. Itu data estimasinya ya. 777 orang. Itu sudah Itu dari waktu awal mula dia lakukan survei geologis tahun 2017 ya. Itu data estimasi. Nah setelah ini dilakukan program selama 3 tahun di Makassar, itu kita sudah mencapai 1.522 orang dampingan pengusaha. Jadi sekitar Ada 100%. berapa? 1.522 dalam 2 tahun, dalam 3 tahun lah. 3 tahun. Sudah teman-teman tim Project Mainland PPNM penjangkauan pengguna sabu ini sudah mampu menjangkau sekitar sejumlah segitu. Iya, 1.500 orang. Biasa ternyata kalau dipikir memang pengguna sabu itu memang banyak. Tidak dipungkiri memang. Nah, secara tim menjalankan program ini atau proyek ini, Bro itu dibantu dengan proyek ini dibantu dengan beberapa tim SDM. Mohon dijelaskan lagi. Kalau untuk perekrutin tim SDM saya itu harus ada ikuti dulu mekanismenya kan. Ya. Ada persyaratan. Yang pertama dia harus mengenal dunia Hamburg-Axel. Ya. Yang kedua dia punya apakah ada lokasi yang dia ketahui lokasinya mana hotspot gitu ya. Di mana ada pengguna gitu. Bagaimana pengguna. Terus yang ketiga bagaimana kedekatannya dengan jejaring layanan. Yang keempat bagaimana komunikasi dan koordinasi beliau sama pengguna di lapangan. Jadi secara proporsi ada berapa SDM yang terlibat dalam proyek Mainland yang dipimpin oleh Bro Awal sebagai program manajer? Kalau di tahun 2018 itu ada 5. Nah, di tahun 2019 Ada 5 apa? 5 orang. Apanya? Staf lapangan. Oh, udah lapangan. Petugas lapangan. Terus ditambah staf manajemen ada apa? Ada finance ya, ada file file koordinator lapangan. Koordinator lapangan. Terus Sama ada manajer. program manajer. Berarti totalnya ada 8 sama finance ya. sama finance. Terus di 2019 kan 2017 itu ya ada 8 orang. Ada 7 menurun. Jadi petugas lapangannya menjadi 4. Jadi 4 gitu. Nah, uniknya lagi waktu awal-awal program itu ya kami itu turun dengan memetakan berbagai wilayah. Jadi ada utara, selatan, barat, timur. Jadi semua Kayak Makassar kayak Jakarta begitu. Makassar Utara, Makassar Selatan, Makassar Pusat gitu. mengikuti arah mata angin. Asik sekali. Siap dimengerti siap. Nah, terus di 2019 itu progresnya kita mampu mendampingi beberapa remaja ya, pengguna sabu. Ada juga beberapa pengguna sabu khususnya di kalangan LGBT gitu. Oh, teman-teman LGBT. Nah, di 2020 ini kita kemarin sudah berjejaring dengan OPSI ya. OPSI itu apa? Organisasi Perubahan Sosial. Yang ini berhubungan dengan teman-teman WPS, wanita pekerja seks. ya. Jadi emang banyak kasus atau jumlah pengguna di teman-teman pekerja seks itu menggunakan ATS sabu. Ya, kalau saya rasa bukan saya rasa ya, mungkin mau bilang saya rasa mungkin atau apa bahasanya. Tapi kalau saya pastikan banyak juga teman-teman di WPS menggunakan sabu. Emang hasil dari jangkauan sekian tahun itu program ada dari ada beberapa. Justru malah teman-teman OPSI kemarin itu meminta kalau teman-teman dari Mainland ini bisa melakukan edukasi, sosialisasi pada kelompok mereka. Oke. Nah,
Jadi gini bro, PKNM ini atau Balada ini kan basicnya kita punya juga ideologi, bukan ideologi apa namanya, misi dalam visi itu untuk program harm reduction di misinya. Harm reduction dulu itu identik dengan pengguna suntik atau pengguna heroin, bahasa Jerman menyebut tahu. Kenapa kemudian mau dikembangkan untuk menjangkau teman-teman pengguna ATS sabu gitu? Apa kepentingannya? Apa hal yang menarik, yang urgent sehingga perlu ada proyek intervensi ini di Kota Makassar? Apakah yang tadi kita bilang korelasinya ada hubungan dengan penyakit segala macam? Padahal sebenarnya yang kadang saya berdiskusi dengan pengguna-pengguna itu, mereka merasa, saya tidak mengerti, bro. Saya hanya membakar, menggunakan sabu dengan membakar, dan saya merasa aman saja dengan penularan HIV ataupun hepatitis. Jadi saya tidak perlu mendapatkan intervensi program harm reduction gitu. Kenapa? Gitu pertanyaan saya. Kenapa mesti ada intervensi program harm reduction terhadap pengguna ATS? Emang ada erat korelasinya terkait dengan penularan penyakit menular gitu, kayak HIV, hepatitis, MS, TB dan lain-lain. Kalau itu yang pertama yang saya bisa jelasin kaitannya dengan harm reduction. Ini juga terkait dengan tren penggunaan heroin juga sudah semakin sedikit. Nah, sekarang teman-teman mengalami, sebenarnya ada transisi ke penggunaan sabu. Ya. Nah, ada juga ketika di lapangan itu ketika putau jalan diperoleh heroin, mereka beralih ke sabu. Ketika ada lagi, iya. Terus cara penggunaannya gimana? Mereka lagi kembali, istilahnya gini, kalau misalnya heroin nggak ada, ya pakai sabu. Tapi kalau misalnya heroinnya ada, stop lagi nyambungnya gitu. Oh, gitu. Nah, sekarang saya mau tanya, Terus yang kaitannya lagi itu kok ternyata yang sangat membahayakan dengan penularan penyakit ternyata itu kalau itu ngebom, ya. Pakai bom gitu, sabu-sabunya. Itu transmisi untuk TB itu sangat kencang kok. Gitu. Iya, karena itu pipetnya kan. Berbagi ya. Berbagi. Kalau dengan HIV? Kalau HIV sih itu pada saat mungkin dia sudah fly kan. Sudah high kencang itu libido meningkat, terjadilah transmisi melalui hubungan seksual. Nah ini biasanya ada terganti, ada istilahnya tuh body kan. Oh, okay. Nah sekarang saya mau tanya bro, selama menjalankan program ini dengan teman-teman timnya, pola penggunaan sabu di Kota Makassar itu ada berapa jenis mereka cara menggunakannya? Pola penggunaan ya sabunya. Pola penggunaan sabunya dia, apakah ada yang menyuntik sabu, ada yang hanya yang banyak kita kenal dengan menggunakan alat khusus itu pak, dari botol yang sengaja dibuat dibentuk pakai pipet namanya bom, atau ada mungkin dengan teknik lain dia cara gunakannya begitu. Ya. Kalau yang pertama itu memang pak masih ada yang pakai bom, ya. Itu yang masih ada. Masih ada, masih banyak ya pastinya. Iya. Terus saya sih dulu pernah dengar ada yang nyuntik itu kok yang pakai sabunnya, tapi mungkin di daerah Makassar ya, tapi saya belum pernah juga terima. Tapi kalau yang rata-rata itu ya masih pakai ngebom di Makassar. Nah, yang kita di sini ini kata-kata itu masih saling berbagi, ya. Berbaginya itu yang paling kencang pakai pertamanya, yang kedua ketiga ya sisa-sisanya yang didapat tanpa sampah. Maksudnya? Biasanya kan kalau mereka paketan itu bro. Iya. Tapi kan saya dengar begini bro, saya dengar dari diskusi dengan petugas lapangan, dengan teman-teman karena kita FGD, karena kita bertemu dengan di lapangan dengan pengguna sabu. Saya pernah menemukan bahwa ada orang yang menggunakan sabu dengan cara disuntikan gitu. Ya. Itu gimana itu? Secara harm reduction, saya rasa tidak relevan gitu. Ya, nggak relevan memang karena walaupun mungkin dia menggunakannya dengan cara mungkin jarum steril gitu. Tapi
Tapi kan sabu itu sepengetahuan saya dari dulu digunakan bukan cara disuntikan. Walaupun sejarah memang pernah di tahun berapa itu mungkin di puluhan awal sebelumnya testament itu di negara-negara Amerika pernah sering digunakan cara disuntikan. Nah, kenapa di Kota Makassar ini akhirnya muncul gitu, ada orang yang berani menyuntikkan sabu melalui penanya gitu dengan menggunakan jarum suntik. Itu alasan apa kira-kira sehingga mereka mau berani menyuntikkan? Ya, alasannya itu karena tiadanya barang, mungkin masih tersuges dengan tahu. Nah, dia sugesti nyuntik, dia pakai sabu. Pernah nggak menganalisa efeknya gitu melalui dari bomat dengan suntik itu, analisa secara efeknya gitu? Justru waktu teman mainline datang dari Belanda itu, dia mengatakan Makassar ini luar biasa, Bu. Luar biasa dalam artian luar biasa, ekstrim banget gitu. Sebuah kristal itu disuntikkan dalam tubuh yang nanti masuk ke jantung. Dan notabene kita nggak tahu ini campurannya sama ini apa gitu, banyak yang tidak tahu, hanya memasukkan saja yang penting masuk saja dulu. Betul-betul mengerti. Gitulah mungkin sekilas pandangan Bro Awal selama menjalankan proyek ini, terutama khusus untuk program penjangkauan pengguna sabu. Kenapa mesti dilakukan gitu pendekatan reduction? Nanti kita akan lanjut di part kedua. Kita rehat dulu sejenak, Bro Awal. Saya akan mempertanyakan tentang capaian satu, kedua layanan apa yang tersedia bagi pengguna sabu di layanan kesehatan seperti puskesmas gitu, layanan primer gitu yang menerima pengguna sabu. Apakah mereka sudah aware gitu dengan pengguna sabu untuk mau mengakses layanan kesehatan? Ya, Bro. Mungkin kita istirahat dulu, ngopi dulu bentar supaya lebih lebih fresh. Kemudian kita lanjutkan. Ada diputar selingan iklan juga nih atau musik, Bro? Ada iklan kayaknya, tapi nggak ada yang endorse sampai sekarang. Dan ke depan ada yang endorse iklan. Amin ya Allah. Oke. Ya. Nah, Bro Awal. Tadi kita sampai di mana diskusinya? Ya, kita cukup komprehensif hasilnya. Saya dapat penjelasan sekilas penjelasan dari Bro Awal. Sekarang saya mau menanyakan tentang ini kan pengguna ATS sabu itu agak hidden gitu, sembunyi gitu, agak sulit kadang dijangkau, kadang mereka berpikir ini apa, ini program apa, mereka akan baru gitu terpapar dengan pendekatan intervensi reduction gitu. Secara metode outreach atau penjangkauan yang dilakukan oleh tim project Mainland ini sama dengan BKN itu seperti apa sih metode menjangkaunya di lapangan yang dilakukan oleh tim? Kami ini memiliki metode outreach worker, jadi ada beberapa indikator ya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, saya buka dulu. Ini ada kebetulan kita punya indikator. Jadi di indikator kita tuh ada dua ya, bagaimana akses layanan rujukan, terus bagaimana dengan tadi metode strategi penjangkauan. Kalau di akses rujukan layanan, bagaimana kita mendorong teman-teman pengguna sabu ini ya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa, ya, kesehatan mental, VCT, ada hepatitis, ada antiretroviral, ada TB, dan ada kesehatan dasar. Nah, di dalam untuk merujuk mereka itu untuk kelayanan, kami itu membekali teman-teman petugas lapangan itu ada ceritanya ada ini 12 langkah. Iya. Apa itu? Jadi satu orang klien itu pengguna sabu itu dia
berhak mendapatkan 12 kali tatap muka dari Terus menyangkut. iya petugas menjangkau. Oh, supaya tujuannya itu tadi kan kita ketahui teman-teman pengguna sabu ini agak haidernya takut gitu. Jadi bagaimana istilahnya membangun kepercayaan, building trustnya gitu. Oke. Jadi ada kepercayaan mereka. Nah, di 12 langkah ini yang bisa menjelaskan ya, yang pertama itu tentunya bagaimana itu antara petugas lapangan dengan klien ini pertemuan itu dia bertatap muka berkenalan yang baik. Pertemuan kedua itu dia sudah menjelaskan apa itu sabu. Ya. Biasanya dengan perkenalan itu ya kami itu membagikan korek. Ada korek yang betul. Kalau saya tadi lihat itu ada tulisannya. Oh ini kayak ini. Ada pesan singkat. Pesan singkat di korek itu. Iya, ada ya. Maka ada slip, ada tulis. Ini ada penjelasan tersendiri. Jadi petugas menjangkau dalam mendistribusikan korek itu sekaligus memberikan penjelasan yang jelas apa maksud dari apa ini. maksudnya? Misalnya ingat makan itu maksudnya dalam artian bagaimana cara memakai. Nah, terus begitu dalam artian bagaimana ketika dia sudah fly kan kemudian sudah berpatas gitu ya. Terus ini drink ya, kalau misalnya sudah memakai bagaimana istilahnya dia menomakan kembali istilahnya supaya tidak ada dehidrasi gitu ya, minum banyak gitu ya, supaya kondisi kesehatan mereka itu ya ambulans saya kondisi mereka tetap terjaga gitu. Iya. Itu baru pertemuan kedua tuh ya. Nah, lanjut lagi ke pertemuan ketiga, dia sudah menjelaskan tentang apa itu HIV. Ya. Terus nanti ke pertemuan keempatnya itu ya masuk nih tentang AIDS-nya ya. Jadi kita bagi-bagi dulu ya, supaya teman-teman dampingan juga ini merasa dia juga merasa mendapatkan informasi yang cukup, dan juga ada komprehensif ada edukasi. Nah, sistematis. Nah, pertemuan kelima itu kita sudah menjelaskan tentang INS-nya. Infeksi menular seksual akibat dari penggunaan sabu ya. Terus nanti karena penggunaan sabu kadang menyebabkan libido meningkat sehingga berdampak pada melakukan hubungan seks. Terus nanti lagi setelah itu, nah baru ini pertemuan ke-6 itu kan sudah tadi kita jelaskan kan dengan Teta tuh mengenai sabu, mengenai HIV/AIDS-nya, mengenai MS-nya, itu baru masuk ke hamla dasarnya. Maksudnya itu kenapa ke 6 ke 7 masuk ke hamla dasar? Kan ibaratnya supaya teratur di hamla dasar ini sudah merangkum semuanya ceritanya. Nanti yang ke poin tatap muka ke-8, ke-7 dan ke-8 itu bagaimana kita menanyakan ke dampingan mau tidak kita ajak ke layanan begitu. Layanan kesehatan. Itu. Kalau mereka mau ya alhamdulillah. Nah, teman-teman juga di sini dalam kapasitasnya seorang petugas lapangan itu ternyata juga yang saya sangat kagum sama teman-teman petugas lapangan ini. Walaupun dia bagaimana dia mengajak ke layanan, teman-teman juga itu biasanya dibekali dengan itu ASI. Tools ASI. Maksud saya ADC seperti indeks ya. Untuk mengukur tingkat kecanduan adiksi. Terus nanti itu masuk lagi di IRA. Ya, itu IRA yang kesimpulan semuanya. Individual risk assessment. Jadi mengukur tingkat resiko si pengguna itu. Setelah itu ya masuklah nanti kebetulan kita terus terakhir itu ya kebetulan dari Vietnam yang dikembangkan di Indonesia ya, itu namanya GST juga ya. Jadi
setelah melewati 3 tahapan itu nanti, nah, di PKNM itu nanti dibuatkan, karena kita sudah berjalan dengan layanan, kita membuatkan namanya rujukan internal. Nah, langsung ke layanan. Jadi memang tujuannya adalah bagaimana teman-teman ini diberikan edukasi supaya dia bisa endingnya adalah bisa mendekatkan dirinya ke layanan kesehatan. Untuk memeriksakan layanan berbagai macam layanan lah, termasuk layanan kesehatan mental dia. Karena kita tahu bahwa pengguna sabu itu dampak terhadap kesehatan mentalnya juga cukup tinggi gitu. Nah, itu masih panjang lagi deh. Nanti setelah itu lagi, setelah dia ke layanan, ya. Nah, biasanya kan ada tuh kalau dia mau tes VCT tadinya, mau hepatitis, nah, itu ada tim lain lagi. Nah, kami tuh di PKNM itu biasanya kolaborasi dengan teman-teman. Nah, kebetulan juga ada teman-teman yang di proyek lain khusus pembenahan hepatitis. Nah, kita juga saling berkaitan. Khusus program hepatitis. Nah, terus nanti setelah itu kelayanan, nah kita nanti menjelaskan lagi itu tentang paralegal, badan hukum, konsultasi dan badan hukum. Nah, terus di antara pertemuan dengan tatap muka yang ke-11-12 itu lebih banyak belajar feeling, bagaimana perasaan mereka. Nah, disitulah tempat-tempat mereka berbagi. Nah, itu tadi baru satu itu yang saya jelasin tentang asesori pelayanan. Nah, rehabilitasi masuk kan? Ini yang saya mau jelaskan. Nah, setelah tadi itu yang ke layanan rehabilitasi itu, biasanya kan itu tadi yang sudah melalui protokol itu tiga tadi, ada ASIS, ada terus pengukuran penilaian pengguna. Kalau kebetulan dari layanan memberikan kesehatan mental, terus dikembalikan ke kliennya sendiri, dia mau rehab. Nah, inilah kebetulan syukur juga kan di PKNM ini kebetulan ada dukungan dari BNN Provinsi untuk rehabilitasi ya di tahun 2019 kemarin, dan dalam kapasitas dan LKM lembaga rehabilitasi komponen masyarakat ya. 2020 ini ada dari Kemensos juga di PKNM. Nah, inilah institusi istilahnya ini saling terintegrasi dan saling berkaitan. Nah, itulah. Nah, itu tadi kalau misalnya ada juga ini kalau di Mendan itu ada 3 bulan sekali kita melakukan FGD. Nah, biasa kita FGD itu biasanya ada 8 orang kita kumpul. Ternyata dari 8 orang itu biasanya sudah ikut sesi FGD. Saya bilang, saya mau ini mau ikut rehab boleh tidak? Nah, di situ. Nah, di situ kita selainnya dari program ini yang saya bisa tangkap ini kalau dibilang dari 1.522 orang itu ya kira-kira ada 15% lah atau 17% yang mengalami perubahan lah. Perubahan perilakunya itu ya maksudnya dia sudah stop narkoba, nggak menggunakan, begitu banyak juga kan. Tapi sebenarnya sudah ada perubahan, sudah ada perubahan. Termasuk perubahan perilaku dalam kesehatannya. Ya. Terus saya lanjut lagi di tahun ini juga kebetulan ada staf kami yang sangat kreatif. Dia sangat kreatifnya itu karena pada saat mendampingi dia melihat dari sisi yang lainnya itu. Ternyata di pengguna sabu ini selain dari makainya, selain dari urusan kesehatannya, ternyata pengguna sabu itu sangat rentan atau berisiko. Maksudnya ada juga hal yang misalnya tadi rentan dengan kesehatan ya. Ada juga ini yang paling benar di pengguna sabu ini yang sangat istilahnya sangat dengan hukum. Iyalah namanya menggunakan narkoba, sabu, golongan 1 pastilah pasti akan selalu berhadapan dengan permasalahan hukum gitu.
Nah ini apa menariknya? Yang menariknya itu di Medan ini salah satu petugas kami ini sudah dilatih paralegal gitu. Terus dilatih? Apa yang sudah dilatih? Ya yang saya lihat itu dari kalau menurut data ya sampai tahun ini yang mengikuti program paralegal itu menggunakan jasa paralegal, jasa paralegal, konsultasi hukum, pendampingan hukum. Ya. Mana nih datanya nih? Ada di slide lain. Pokoknya itu tadi teman-teman yang mengikuti yang paralegal itu. Jadi tahun ini dia mengikuti pelatihan. Nah, jadi sudah ada 38 orang ya yang sudah didampingi dengan paralegal ini. Nah, itu sudah terbagi. Ada yang kasusnya mulai dari penangkapannya di Kapolsek ya, di Polsek. Terus ada yang sudah dilimpahkan di rutan, bahkan sudah ada yang mau ketuk palu di pengadilan. Ternyata petugas lapangan kami ini sangat aware ya, total dalam mendampingi gitu. Mulai dia dari penanganannya, penangkapannya. Gitu. Jadi bahkan dia juga sudah ada MOU dengan Polsek ya, di Polsek Mamajan itu. Jadi biasanya juga dia turun itu dengan Kamtibnasnya untuk melakukan sosialisasi. Terus ini juga dia kemarin juga sudah dilirik sama PBHI gitu. Bukan PBHI Polos. Apa ya? YLBHM. Akhirnya beliau direkrut untuk mengikuti paralegal restoratif justice, pendekatan restoratif justice untuk setel warga. Jadi dia sekarang beliau lagi diberikan juga IDKAR dari teman-teman di YLBHM untuk menjadi paralegal setel warga gitu. Nah, karena menarik banyak kasus narkotika yang ternyata setelah kita melakukan webinar dan beberapa kegiatan itu akhirnya dilihat juga performance kinerja salah satu stafnya Bro Awal itu yang konsen juga mulai memiliki passion di isu hukum paralegal itu dia total gitu dalam mendampingi masalah kasus yang berhubungan dengan narkotika gitu. Nah intinya dia berusaha untuk mendampingi agar si pengguna ini mendapatkan hak-haknya sesuai dengan hukum yang berlaku gitu. Terus itu tadi paralegal. Nah, saya lanjut ini lagi terkait dengan kegiatan outreach. Outreach kan itu dalam artian itu penjangkauan ya, bagaimana mendampingi istilahnya kerja-kerja outreach itu saya kita membina kedekatan dengan klien. Paham lah. Nah, itu harus dijaga gitu. Ya, benar. Nah, itu yang paling terkait itu dalam program ini ada dua yang kita lirik. Yang pertama bagaimana untuk klien barunya, bagaimana juga untuk klien kontak berulangnya. Itu tadi yang klien lama tidak boleh ditinggalkan, harus dikontak terus. Secara metode outreach penjangkauan terus ada lagi nih. Iya, sebentar aja. Terus ini yang terakhir ya. Yang terakhir itu yang kami mau lakukan kemarin sebelum masuk pandemi COVID itu ya. Sebenarnya kami mau melirik data sosial demografi teman-teman pengguna sabu. Tujuannya itu sebenarnya kita mau melihat apakah teman-teman pengguna sabu itu misalnya dia pendapatannya apa sih? Kan nggak tentu kan teman-teman pengguna sabu ini selama ini isunya itu adalah serabutan. Terus yang kedua adalah bagaimana kepemilikan kartu BPJS, kartu JS. Terus ya bagaimana yang pernah anaknya menerima beasiswa. Nah yang paling terakhir adalah bagaimana teman-teman yang sudah menerima bantuan sosial. Itu aja sih.
Itu tadi dari dua segi ya. Itu metode riset sudah sangat gampang. Iya, sudah. Jadi itu tadi saya gabung itu metodenya dengan capaiannya. Ya. Oke. Sekarang saya mau tanyakan satu hal. Selama menjalankan proyek ini, capaian yang dijangkau oleh teman-teman tim proyek manajemen BKN dalam menjangkau pengguna ATS di Kota Makassar, itu lebih dominan laki-laki atau perempuan sih lebih banyak? Ya, lebih dominan laki-laki. Jadi kalau memang betul sih katanya survei itu yang kemarin dilakukan yang awal-awal. Jadi 83% itu pengguna memang yang paling banyak laki-laki. Sisanya 17% itu adalah perempuan. Secara rujukan, yang paling banyak dari yang sudah dijangkau tuh, yang paling banyak mengakses rujukan jenis apa? Jenis layanan apa? Kalau jenis rujukan itu yang paling banyak kesehatan dasar, terus baru masuk tes HIV, baru ke hepatitis, baru ke layanan mental. Nah kebetulan kalau IMS juga masuk. Jadi kalau kebetulan ini saya lebih fokus ke mentalnya sih. Jadi kalau yang semua katakan ini khusus untuk endingnya, enggak juga endingnya, tapi sebagai kesimpulan bahwa ke depan ini teman-teman pengguna sabu itu lebih banyak disulitkan dengan mental health. Soal kesehatan mental gitu ya. Merasa saya tak bermasalah dengan diriku, padahal sebenarnya kalau dia sudah mengisi tool segala macam penilaian, ternyata dia mengalami masalah kesehatan mental tanpa disadari. Apalagi di masa-masa pandemi COVID ini, memang. Apalagi waktu pandemi itu kan sempat dilakukan dengan cara virtual outreach, dengan ada juga yang melakukan dengan pendekatan langsung face-to-face, tapi dilengkapi dengan APD yang lengkap untuk keamanan, dukungan dari mana didapat masker, hand sanitizer dan lain-lain untuk turun ke lapangan. Nah, terakhir nih, harapan sekaligus berbicara kolaborasi program manajemen ini sama-sama saya sih kemarin kolaborasinya sehingga ini proyek ini lumayan bisa akhirnya secara nasional ya, saya lihat isunya nasional sudah mulai melirik gitu bahwa perlu intervensi terhadap pengguna sabu gitu untuk dalam pendekatan kesehatan masyarakatnya itu. Selain tidak juga melupakan penggunaan narkoba suntik yang identik dengan masalah penularan HIV. Nah, kalau di Kota Makassar selama ini sedang menjalankan program kolaborasinya sama institusi stakeholder siapa aja berawal di Kota Makassar. Mungkin saya jelaskan dulu ya, kalau di nasional kemarin itu yang saya ikutin di Jakarta ya dalam metode pencatatan. Jadi Subdit Kesehatan Jiwa Kemenkes juga itu kemarin sudah mau melirik ya. Tapi dia butuh beberapa dokumen terkait kegiatan yang telah dilakukan. Nah, itu sudah ada juga untuk wacana ke situ. Terus untuk di Dinas Kesehatan Provinsi, BNPB, Dinas Sosial, ini semua sudah terintegrasi semuanya. Kota Makassar. Nah, provinsi juga sudah ada, beberapa juga sudah disupport. Apa supportnya dari stakeholder? Yang paling saya senang itu kalau di Dinas Kesehatan Kota Makassar, alhamdulillah untuk sustainable ke depan di tahun 2021 ini. Sustainability-nya, keberlanjutannya, ya alhamdulillah ada 2 orang dukungan petugas lapangan kami yang mendapatkan transport. Walaupun itu tak seberapa, tapi itu nilai harganya. Tapi kan itu secara langsung sudah mengakui bahwa kerja-kerja teman-teman itu terlihat hasilnya dan diakui dengan memberikan reward melalui SK wali kota kalau tidak salah ya, dengan mendapatkan dukungan transport fee transport per bulan gitu. Nah, terakhir berawal harapannya, saya tahu proyek ini sudah berakhir di Oktober kemarin untuk penjangkauannya. Sisa manajemen untuk menyelesaikan pelaporan keuangan dan pelaporan annual report, pelaporan tahunan di Desember ini. Harapannya ke depan apa berawal dengan proyek ini? Sayang sekali kalau ini hanya berhenti sampai di sini, sampai tahun ini saja gitu. Sementara kemarin kita sudah berjibaku menyusun konsep segala macam,
ternyata harus berhenti proyek karena dukungan yang sudah selesai gitu. Sementara kita berharap dukungan dari pemerintah daerah punya keterbatasan gitu. Apa harapan? Singkat saja mungkin berawal. Harapannya ke depan. Harapan saya pengguna sabu itu tidak begitu saja untuk sebagai objek, ya. Tetapi mari kita pengguna sabu itu mari kita kawal dia, ya. Pokoknya rangkul dia. Namun ya itu lagi sangat disayangkan program ini sudah berakhir. Harapan saya ya semoga saja di tahun 2021 ada dukungan, terutama untuk tentang program penggunaan dampak buruk nafsa di Kota Makassar. Itu adalah mungkin judul yang sangat bagus untuk dijadikan sebuah proposal ya untuk di tahun 2021. Setidaknya ada keberlanjutan di program ini. Karena sangat sayang sebenarnya kalau tidak dilanjutkan. Makanya saya dan teman-teman tim podcast itu sempat akhirnya berpikir gitu, ketika ada tawaran, ada dana yang perlu diakses, kayaknya kita perlu membuat kayak video studio podcast ini yang tetap memberikan edukasi, memberikan informasi ke masyarakat di Kota Makassar khususnya terkait masalah yang berhubungan dengan penggunaan ADS, terutama dengan pengguna-pengguna yang produktif usia 35 tahun ke bawah dan untuk pasangan seksnya itu, supaya mereka bisa teredukasi dengan baik bahwa dengan menggunakan sabu dampaknya ABCD ini. Kalau saya menggunakan masker layanan kesehatan, manfaatnya ABCD seperti itu. Nah itu menarik sekali. Terima kasih berawal atas diskusinya. Dan tambahan terakhir kita sudah punya dokumen itu. Ini kebetulan ada dokumen. Kita sudah ada tulisnya Cottage Water. Ini bisa, jadi kita sudah ada pegangan di buku kita. Kayak guideline, kayak dokumen guideline guideline untuk bagaimana strategi penjangkauan terhadap pengguna ADS khususnya sabu. Mantap sekali, Bro. Terima kasih atas waktunya hari ini, Bro. Sampai ketemu lagi. Saya sangat senang sekali dengan podcast ini. Juga sangat berharga sekali. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton dan terutama juga masyarakat pada umumnya di Kota Makassar mendapatkan informasi yang komprehensif dan berguna bagi lingkungannya, keluarganya, dan tentunya khususnya bagi pengguna itu bisa lebih paham dengan HAM reduction itu apa, kenapa perlu ada intervensi terhadap pengguna sabu, kenapa perlu ada program ini. Tujuannya adalah memang bagaimana kita mau menyelamatkan, karena satu nyawa itu penting, walaupun satu nyawa itu tetap nyawa gitu. Makanya kita berusaha mengisi gap yang ada, walaupun pemerintah saya tahu sudah mempunyai banyak program-program terkait narkotika, EPS segala macam. Kita mau melengkapi lah ceritanya, bukan kami merasa dengan ini kami merasa pintar atau merasa lebih dan bisa menjawab situasi yang ada, tetapi dengan kolaborasi yang makin terharmonisasi, harapannya ke depan kita bisa menekan atau mengendalikan prevalensi terkait penggunaan sabu yang akan berdampak misalkan terkait prevalensi penyakit menular tertentu, sehingga bisa menjaga kualitas hidup masyarakat Kota Makassar dan tentunya akan berdampak dengan masalah beban ekonomi yang harus ditanggung oleh pemerintah Kota Makassar. Demikian teman-teman edisi podcast hari ini yang membahas tentang strategi intervensi program HAM reduction terhadap pengguna sabu di Kota Makassar yang sudah dilakukan sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik dan narasumber yang tentunya juga tidak kalah berkompetennya untuk bagaimana kita membahas isu-isu di lingkungan sekitar narkotika dan AIDS. Terima kasih, Om Awal. Oke, demikian teman-teman, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.